Halo teman-teman, Putri Bali dimanapun kalian berada. Halo teman-teman, Putri Bali dimanapun kalian berada. Kali ini kita menyapa langsung live dari Fasaka Bali. Tentunya mungkin kalian semua lagi pada bingung ya kok Putri Bali Talk belum ada lagi nih. Nah sekarang Putri Bali Talk hadir dengan kemasan baru yang tentunya spesial banget. Karena hari ini kita akan bertatap muka langsung nih sama narasumbernya. Biasanya kita kan virtual tuh teman-teman. Kali ini kita bertatap muka langsung, tapi tentunya dengan menggunakan standar protokoler kesehatan yang sudah diterapkan. Kali ini saya Dwi Sinar, runner-up 2 Putri Indonesia Bali 2019 akan memandu acara ini kurang lebih selama 1 jam ke depan. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat hebat banget. Mungkin Dwi bilangnya narasumbernya ini cantik nan inspiratif. Ini dia Estefania Orchid. Halo Kak Orchid, selamat pagi. Cantik banget sih Aduh, kamu juga Kak. cantik, Ya semuanya ampun. cantik. Jadi teman-teman, seperti kata pepatah ya Kak Orchid ya, nggak kenal maka nggak sayang kan Iya, gitu ya. Oke, bener. jadi Dwi mau kenalin dulu nih siapa sih Kak Orchid. Kak Orchid ini adalah seorang entrepreneur muda kebanggaan Bali, seperti Aduh, itu. Jadi banyak banget makasih. bisnisnya, terutama di food and beverage ya. Ya, Mungkin Dwi bakal bacain tentang CV dari Kak oh ya, Orchid dulu ya. boleh, silakan. Kak Orchid ini memiliki adalah founder dari non-profit organization Support Bali, yaitu pengadaan APD para medis Bali. Ia juga menyelesaikan studi S1 dan S2-nya di Curtin University Australia dengan full scholarship dan juga dengan predikat cum laude. Wah, luar biasa. Dan Kak Orchid ini juga merupakan dosen di Curtin University dan dia merupakan putri kebanggaan dari Putri Bali, yaitu runner up 1 Putri Indonesia Bali 2015. Luar biasa sekali Kak Terima Orchid. kasih. Untuk bisnisnya apa aja? Mungkin teman-teman pada penasaran karena Dwi tadi bilang bisnisnya banyak banget gitu ya. Tapi Dwi mau bacain beberapa. Ini ada merupakan owner dari Seagrass Bali, White Orchid, Oya Bali, dan juga Uno Bali, dan juga masih banyak yang lain lagi. Luar Iya, biasa Kak terima Orchid. kasih. Sebelumnya Dwi mau nanya apa kabar nih hari ini Kak Orchid? Aduh, hari ini happy banget. Saya sangat-sangat happy bisa diundang ke sini dan bertemu teman-teman semua, bertemu Dwi yang cantik Waduh, bersama Kak Win makasih. dan tim semua. Terima kasih atas kesempatan untuk saya berbagi di sini pagi ini. Dan ya semoga ini Putri Bali Talk ini kedepannya bisa semakin membangun inspirasi untuk wanita Bali agar lebih banyak berkarya lagi untuk Bali. Astungkara ya Kak ya. Dwi penasaran Kak, mungkin Mm-mm, teman-teman di rumah juga pada penasaran. ya, Gimana sih Kakak tuh bisa terinspirasi, bisa aha, menjadi entrepreneur muda, dan oke. khususnya di bidang food and beverage? Oke. Jadi awalnya dulu aku itu, lama di luar kan, Hmm. aku, studi di sana, aku sempet, kerja juga sambil kuliah, sempet jadi dosen, terus ngambil sekolah kulineri waktu itu, Hmm. iseng-iseng aja sih ngambil diploma kulineri, terus kerja di restoran Prancis pernah, dan akhirnya aku memutuskan untuk balik ke Bali, dan pada saat itu jujur aja agak lumayan terketuk hati aku karena di sini banyak banget aku melihat orang-orang yang masih gimana ya, beda banget sama yang di luar karena kan Indonesia kita ini di negara yang walaupun kita memang punya sumber daya alam yang sangat indah, tapi terkadang saya lihat masih banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Itu yang Hmm. membuat saya terketuk untuk apa sih yang bisa saya lakukan sekarang, apa apa yang impact apa yang bisa saya bawa ke Bali ini setelah sekian lama saya di luar negeri gitu loh. Setelah sekian lama saya di luar terus balik ke Bali, apa ya kira-kira yang bisa saya lakukan? Dan saya percaya dengan kita membuka lapangan pekerjaan itu adalah sebuah impact yang besar agar kita bisa memperkerjakan lebih banyak orang lagi dan kita juga bisa berkarya untuk anak-anak bangsa begitu. Oke, berarti itu awalnya kenapa pengen banget buka bisnis di Bali. Iya, Kenapa sih Kak ngambilnya food and beverage? kebetulan karena keluarga saya juga basicnya di food and beverage, jadi kebetulan keluarga kita juga ada restoran, kita juga dari papa dari zaman dulu emang di pariwisata, jadi saya ya mau nggak mau juga
pasti adalah belajar dari beliau. Mhm. Selain itu saya melihat Bali ini memiliki potensi yang sangat besar untuk pariwisata, dan yang kita olah itu memangnya pariwisata di sini kan. Oh, betul banget sih, Kak, Begitu. Tapi, di masa pandemi ini tentu semua lini mendapat dampak kan, Iya, Kak, ya. banget. Untuk usaha Kakak sendiri gimana, Kak, di masa pandemi ini? Wah, sangat berdampak ya. Jujur aja ini restoran masih tutup sekarang, Mhm. tapi saya melihat justru di saat pandemi seperti ini, kita diberikan kesempatan yang sama semua orang, even kita sudah sesukses apapun, even sudah sebesar apapun, kita masih justru kita di sini it's a humbling process. Kita disuruh lebih humble untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi inilah momen-momen di mana kita mempelajari skill baru, kita bisa memulai bisnis kecil yang baru, mungkin di luar bisnis-bisnis yang memang selagi tidak jalan ya. Kebetulan saya juga banyak belajar tentang retail sekarang, karena restoran saya kan pada tutup semua. Jadi sekarang ya udah saya menjalankan passion saya yang lain. Saya juga Mhm. bikin desain baju, pokoknya belajar Oh. online bisnis lah sekarang gitu. Oh, berarti, di masa pandemi ini untuk Kak Orchid sendiri sebagai entrepreneur muda seperti itu, memanfaatkannya sebagai untuk, membuka peluang baru mungkin, Kak, Betul ya? banget, Mhm. iya. Mungkin ini juga bisa jadi, pelajaran buat teman-teman yang lain untuk berani memulai apapun itu. Harus berani, Mhm. karena saya percaya banget apapun yang besar itu pasti dimulai dari hal kecil, dan jika kita bisa bertekun sama hal kecil, hal besar pasti akan datang nantinya, seperti Oke. itu. Ada yang nyapa tuh, Kak, di Instagram kita, mungkin say hello dulu teman-teman di Instagram, Hai YouTube, semuanya. dan juga Facebook. Terima kasih semuanya udah pada Thank join. you. Thank you semuanya udah pada join. Tetap stay Ya. tune karena nanti kita akan ada 3 session. Akan ada session 2 dan session 3 nantinya. Dan Dwi juga mau menginformasikan bahwa untuk teman-teman nanti ada launching klaster Dama dari jam 3 sampai jam 5 di Fasaka Bali. Untuk teman-teman yang tertarik melihat hunian impian di Fasaka, bisa menuju ke Fasaka di jam 3 sampai jam 5 sore. Oke, Kak Orchid, nanti kita sambung lagi. Kita jeda iklan dulu bentar ya. Halo teman-teman Putri Bali, balik lagi ke Putri Bali Talk. Di session kedua ini kita akan bahas mengenai lifestyle, healthy lifestyle. Oke Kak Orchid, Ya. balik lagi nih. Jadi di masa pandemi ini kan kita dipaksa gitu Kak ya sebenarnya untuk hidup yang lebih sehat lagi, lebih bersih lagi dari sebelumnya. Betul. Kalau menurut Kak Orchid, lifestyle yang healthy itu seperti apa sih Kak? Lifestyle yang healthy itu dimulai dari apa yang kita konsumsi sebenarnya. Menurut saya 70% itu dari makanan, 30% dari olahraga. Itu menurut saya. Karena sebelumnya juga saya sempat baca-baca banyak buku tentang nutrisi, dan saya sempat jadi vegan loh sebelumnya. Oh ya? Iya, karena waktu itu kebetulan lagi bad acne, jadi jerawatan banget. Ya kita perempuan kan pasti tahu dong, it's Bener. hormonal. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menjadi vegan yang strict banget waktu itu. Saya nggak makan dairy dan sebagainya, dan itu justru sangat healing, sangat memulihkan, menyembuhkan, benar-benar sampai ke yang saya jerawatan parah sekarang udah mendingan banget gitu. Menurut saya sih itu sih healthy lifestyle, dimulai dari makanan, olahraga, dan of course itu nggak cuman makanan yang kita konsumsi, tapi apa yang kita konsumsi tiap hari. Contohnya apa yang kita baca, bener nggak sih? Nggak cuma Bener. dari makanan, jadi apa yang kita baca, apa yang kita serap dari media sosial, terus siapa yang kita follow. Jadi
karena kita sekarang hidup di dunia digital banget, apa-apa tuh serba instan. Nah, menurut saya itu sangat mempengaruhi kesehatan mental. Makanya itu dia dari makanan, dari apa yang kita konsumsi secara makanan atau ya what we read on social media, siapa yang kita follow, siapa surrounding kita, komunitas kita itu mempengaruhi banget kesehatan kita Untuk secara kesehatan. keseluruhan juga. Betul banget Kak, apalagi di masa pandemi ini pasti kesehatan mental itu menjadi sesuatu yang banget. benar banget. Jadi selain makanan, olahraga, juga gimana kita me-reach sosial media kita Yes, dengan baik seperti itu ya Kak ya. betul. Kalau Kak Orchid sendiri di masa pandemi seperti sekarang, aktivitasnya untuk lifestyle, healthy lifestyle itu kayak gimana sih? Mungkin bisa dibagi ke teman-teman ala Kak Orchid gimana gitu. Aku yang pasti semuanya harus balance, jadi yang penting makannya diatur walaupun nggak se-clean itu banget, tapi tetap kita harus sadar bahwa kesehatan itu adalah investasi utama. Selain kita berbisnis, selain kita melakukan hal lain dalam hidup, investasi saham ataupun yang lain, tapi menurut saya investasi utama kita adalah kesehatan, karena tanpa kesehatan kita nggak akan bisa enjoy our life gitu kan. Itu betul. cara kita menghargai hidup itu dengan menjaga kesehatan, dan pastinya setiap hari otomatis saya tuh bener-bener pagi itu minum celery juice. Itu saya udah minum 3 tahun. Itu penting banget. Wow. Itu celery juice itu bener-bener healing banget. Itu Percaya rasanya deh. gimana Kak? Nggak Rasanya enak kayak asin-asin gitu. Oh, Kamu harus coba deh. Jadi Oke. pagi perut kosong minum celery juice, lemon water. Terus saya juga menghindari animal product di pagi hari. Jadi saya makan biasanya muesli, oat gitu, pakai susu non dairy. Nah, siang baru biasa kalau makan ikan bisa seperti itu. Dan selain itu olahraga juga harus teratur. Workoutnya setiap hari juga berarti Kak? Enggak sih, kebetulan aku kan jujur nggak tiap hari banget. Tapi yang pasti itu semua harus ya at least 3 kali seminggu lah. Yang Gitu. penting konsisten juga ya Kak ya. Konsisten bener banget. Oke, ya. teman-teman yang pengen body goals kayak Kak Aduh, Orchid, bisa aja. pagi-pagi makan oats, celery juice gitu. Nggak kayak kita nasi padang pagi-pagi. Nggak ya? Enggak. Nah, Kak Orchid ini kan terkenal sebagai entrepreneur muda. Tentunya waktunya tuh pasti sibuk banget kan ngurus bisnis, dan sekarang juga ada movement-movement yang dibuat. Itu gimana tuh Kak caranya menyeimbangkan pola hidup sehatnya dengan beragam aktivitas yang Kak Orchid sekarang lakukan kayak itu? Yang pasti kita harus punya kedisiplinan diri dulu, karena menurut aku tetap aja apapun yang kita lakukan itu semua berbalik sama diri sendiri. Kalau kita sendiri nggak sehat, gimana kita mau reach out, gimana kita mau bantu orang kalau kita sendiri itu nggak sehat, bener nggak? Jadi Bener dimulai banget. dari diri sendiri, kita harus jaga kesehatan dulu, baru kita punya daya untuk berbuat lebih untuk masyarakat. Dan kebetulan memang sekarang saya sibuk banget di movement saya, dan rencananya kita juga mau support Bali ini kita mau teruskan terus. Jadi kemarin kan sempat pandemi yang parah itu, kita bantu-bantu APD para medis di seluruh Bali sampai ke pelosok-pelosok, dan value dari bantuan yang kita dapat itu hampir 1 miliar, dan we are one of the luar biggest biasa. in Indonesia untuk bantu para medis di saat pandemi kemarin. Nah, sekarang ada movement baru juga bersama teman-teman saya, musisi Bali, artis-artis Bali, orang-orang yang memang pesohor-pesohor di Bali, itu namanya Bali Kembali. Jadi Bali itu kembali. ya kita menggaungkan kembali bahwa hey, kita bisa kok bangkit dari ini semua. Dan selain itu, sebelum kita bangkit, kita harus mendisiplinkan diri kita dulu. Karena kemarin kan sempat banyak banget ada isu-isu corona itu. Apa sih? Konspirasi. Ya, Betul. konspirasi. Terus mau sampai kapan begini gitu kan? Kita harus punya kedisiplinan diri, kita harus punya kerendahan hati dulu untuk oke, ini this is our work. Kita harus kompak gitu loh sebagai orang Bali. Kita jaga ini semua supaya corona itu semakin landai, semakin terkontrol, dan nanti kedepannya kita bisa buka border lagi. Jadi ekonomi ekonomi jalan lagi kan. Kita harus benerin dulu ini, baru nanti ekonomi kita bisa jalan, karena ini sangat-sangat berkaitan erat gitu. Berarti memang perlu kedisiplinan dari seluruh lini masyarakat juga, betul ya Kak? Movement ini udah jalan berapa lama nih Kak? Kalau yang support Bali itu kebetulan dari Maret 2020 kemarin sampai sekarang masih berjalan. Kita sudah kayak membantu
hampir 200 fasilitas kesehatan di seluruh Bali. Seluruh Sampai ke Bali. Nusa Penida juga. Sampai ke Nusa Penida Iya. juga. Wah, luar Dan biasa. kalau Bali kembali ini baru sekitar 3 minggu yang lalu sih. Oh, baru banget berarti, Iya. Kak. Yang menginisiator nih siapa kira-kira, Kak? Orchid Kebetulan langsung? saya juga kalau yang support Bali tuh saya bertiga dengan teman saya. Kita Mhm. bertiga perempuan semua. Wah, Jadi Sri Kandinya perempuan Bali ya? itu harus kuat ya. Wah. Angkat-angkat dus Iya, gitu kan. bener. Kalau movement yang Bali kembali ini kebetulan saya diajakin sama Kak Dewandra, Kak Dewandra, Kak Niluh fotografer gitu. Jelantik juga, dan mereka adalah orang-orang yang saya look up juga ya. Mereka tuh Mhm. benar-benar aktivis gitu loh. Banyak aktivis lain juga kebetulan. Oke, luar biasa Kak Orchid Iya. tentang lifestyle-nya. Mungkin teman-teman bisa terinspirasi dari lifestyle-nya Kak Orchid. Gimana Kak Orchid menata pola hidup sehatnya dia sehingga sampai saat ini pun masih sangat bugar, masih sangat cantik di masa pandemi dengan banyaknya kegiatannya, nggak kelihatan letih sama sekali. Oke, nggak henti-hentinya Dwi mau ngasih informasi juga ke teman-teman semua bahwa bakal ada launching kelas Terdama dari jam 3 sampai jam 5 sore nanti. Jadi buat kalian yang pingin lihat-lihat gimana sih klasternya di Fasaka Bali, datang ya jam 3 sampai jam 5 sore. Nah, itu dia untuk session 2, nanti kita ketemu lagi di session 3. Jangan lupa, jangan out dulu dari join-joinan kita di Instagram, YouTube, ataupun Facebook. Tetap stay tune karena bentar lagi kita bakalan balik lagi. Kenapa? Ya. Saya manggilnya Bapak Pedri.
Halo teman-teman Putri Bali Talk dimanapun kalian berada yang sudah join di Instagram kita, yang sudah join juga di YouTube dan juga di Facebook. Kembali lagi kepada kita di Putri Bali Talk. Dan kali ini di session 3, Dwi mau racunin kalian dengan gimana sih hunian di Fasaka Bali. Dan di tengah-tengah Dwi sudah hadir seorang project director dari Fasaka Bali, Bapak Pedrik Marliando. Halo, selamat siang Bapak Pedrik. Siang Mbak Dwi, Apa kabar nih Pak hari ini? baik sekali. Apalagi ini saya Diapit. diapit Aduh. dua Putri Bali nih, wah kayaknya makin cerah aja nih hari Jangan ini. Bapak Putra Bali juga ya dulunya. Ntar lagi kayaknya. Bentar lagi, iya oke bisa tuh Pak. Jadi Pak tadi kita selama iklan kan udah ditayangin tuh di layar gimana rumah impian yang ada di Fasaka Bali. Betul. Mungkin teman-teman pada penasaran nih Kak, apa sih hal unik yang dimiliki oleh Fasaka Bali itu sendiri? Ya, Mungkin oke. bisa diceritain Ya, tuh Kak. kasih. Terima kasih waktunya ini udah dikunjungin Mbak Dwi dan Mbak Orchid. Jadi selamat datang di Fasaka Bali. Ini Fasaka Bali sendiri ini apa namanya, sebuah produk yang dipersembahkan oleh Waskita Karya Realty. Jadi kami anak perusahaan BUMN dan ini adalah proyek kami pertama di Bali yang memberikan konsep kita itu sebenarnya tropical modern ya. Mhm. Jadi kita mengadop istilahnya karena kita bangun di Bali ya kita juga mengadop budaya Bali. Jadi kita di sini terdiri dari 4 klaster. Ada klaster Evara, klaster Dama yang nanti sore kita Bakal launching. launching. Kalau klaster Evara ini sudah mulai masuk tahap pembangunan. Ya. Itu kita sudah mulai bangun dari blok yang paling atas. Nanti ada klaster. Setelah Dama ada Bava dan juga Asta. Jadi kalau untuk hal-hal yang unik ini yang jelas posisinya ya. Posisi kita ini di Jalan Nasional WR Supratman. Iya. Jadi memang kita berada di perbatasan Denpasar dan Gianyar. Gianyar. Masalah keamanan, depan kita ada asrama Brimob. Waduh, langsung terjaga ya Pak Iya, ya. ada rumah Pak Kapolda. Iya betul. Apalagi coba yang posisi kita kemana-mana dekat, Mhm. ke bandara dekat. Kalau sekarang ini ke bandara paling 30 menit kita udah nyampe. Mhm, betul. Kita dekat dengan objek-objek wisata di Ubud juga. Nah, untuk yang di dalam sendiri konsep kita itu kan memang memanjakan nanti penghuni, Ya. buyer kita itu nanti ada banyak fasilitas yang kita tawarkan. Dari kawasan itu ada juga kita punya pura kawasan. Mhm. Jadi di paling utara ada pura kawasan, terus ada 3 clubhouse. Dan juga nanti yang penunjang yang terbesar itu adalah ada namanya VLCC. LCC. VLCC itu singkatan dari Fasaka Lifestyle and Commercial Center. Wah, bisa diceritakan tuh Kak. Oh Kayak banyak. mana? Situ nanti konsepnya juga memang itu akan menjadi pusat komersial dan komunitas untuk di kawasan kita. Untuk di kawasan kita itu jadi tempat berkumpul lah. Jadi kayak center point di situ. Oh, seperti center Ya. point-nya. Mhm. Jadi di Fasaka Bali ini memang konsep kita juga yang tadi tropical modern itu ditunjang dengan boulevard kita yang lebar jalannya, Mhm. yang bisa dilihat sendiri itu di depan kita luas ya, Mhm, luas banget Kak. dengan landmark dari ini memang landmarknya ini landmark Waskita Realty. Jadi Oh. ini sendiri ada prosesnya kita dapat landmark ini. Oh ya? Iya, Seperti jadi apa tuh, ada sayembaranya Oh, juga. ada sayembaranya juga. Iya. Iya. Ya jadi itu. Jadi nanti kita akan dimanjakan oleh ada di dalam kawasan kita ini. Jadi untuk boulevardnya sendiri bisa kita tiap hari bisa mau. Tadi kan ada kaitannya sama apa namanya kita topik hari ini kan Healthy lifestyle. Healthy life kan? Mhm. Iya. ya di sini ada kita punya pedestrian juga lebar. Jadi mau jogging track Oh, mau jogging track istilahnya bisa muter keliling boulevard ini udah lumayan. berapa kilo tuh Pak kira-kira? Ya kalau dari
misal dari depan sini bolak-balik ya mungkin 1 kilo lebih lah. 1 kilo lebih, lumayan lah Pak ya, Ya, bakar kalori. ya Hmm. gitu. Jadi untuk terus nanti istilahnya sepedaan juga bisa. Terus kita punya di dalam klaster juga paling kecil itu kita lebar jalannya 7 meter. Paling kecil aja udah 7 meter ya Pak. Jadi kalau kita lihat di Bali kan memang jalan rata-rata mungil ya. Iya, rata-rata mungil. Kok di sini lumayan lebar Pak, 7 meter. Ya di sini lebar-lebar. Jadinya ya itulah. Ya nanti juga kita boleh lihat-lihat. Kita sudah punya unit satu di situ. Mhm. Nanti kalau Tertarik gitu tertarik ya tinggal lihat. Aha. Nanti sore juga kalau misalnya mau langsung ambil juga boleh. Waduh, Hadiah gercep. kita pasti menarik. Nanti tawarannya menarik gitu. Hadiahnya apa tuh Pak? Boleh dibocorin nggak? Ya kalau grand prize-nya kan udah nangkring di depan Udah itu. nangkring. Itu di Iya, depan. udah nangkring tuh teman-teman. Kita ada Pajero Mhm. juga itu untuk yang damai ya, untuk grand prize-nya. Nah kalau istilahnya banyak sebenarnya kita punya promo tiap bulannya nanti ya. Tiap bulan tuh ada kita punya promo. Terus nanti bisa lihat juga di IG kita di Fasaka Bali. Makanya senang banget kita bisa sama-sama dengan Putri Bali nih. Nanti ke depannya kerjasama yang Iya baik Pak, ya. benar. Siapa tahu Tuh. nanti Putri Bali dapat diskon kan Pak Iya. kalau nyari gini. Oh kalau itu nanti Oh. japri aja kita ya. Iya, iya. Banget, Pak. Jadi itu Mm-mm. semua fasilitas yang memang Bapak di Fasaka upayakan untuk menunjang pola hidup sehat ya. Iya. Berarti ada gymnya juga nanti atau kayak semacam maybe Fitness. fitness center? Oh atau itu semacam? ya makanya nanti kan di tiap clubhouse itu ada. Hmm. Jadi clubhouse itu nanti ada yang kolam renangnya, ada tenis juga, ada Oh. gymnya juga. Mhm. Yang tadi kita bilang ada tiga clubhouse itu posisinya di tiap-tiap cluster. Ya. Jadinya sudah Berarti setiap klasternya ada ada clubhouse-nya. clubhouse ya. Oke. Jadi memang kita ngambil nuansa alam juga ya. Kan perbatasan kita yang di sisi timur itu ada sungai juga. Oh, ada sungainya juga. Iya, jadi nanti kalau Bosan? ya bisa Bisa mancing nongkrong di di sana. sungai. Ya seperti itulah. Mhm. Gitu. Jadi ya nanti tinggal ya silakan main-main sini kita. Fasilitinya berarti lengkap banget ya Pak untuk di Fasaka ini. Iya. Kira-kira mall ada nggak Pak? Ya tadi yang konsep kita VLCC itu ya Kayak mall semacam gitu. itulah. Oh, Jadi berarti nanti ada kalau mau nonton nanti ada bioskop, ada bioskop ada juga F&B teman-teman. juga. Nanti kalau F&B. Mbak Arcit mau buka silakan di situ ambil Iya. spot. Nah, nggak mahal-mahal kok. Udah dikasih diskon langsung promo ya. Langsung promo. Iya. Jadi sudah. Jadi di sana memang kita nanti konsepnya itu memang apa ya? Istilahnya juga itu open juga ya. Jadi memang biar sinergi juga dengan kita punya kawasan. Nah, di sini juga saya lihat kan di Gianyar belum ada yang seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa dapat juga kita nangkep kebutuhan dari masyarakat sekitar. Justru Benar. itu. Ya kalau misalnya ada pertanyaan ya silakan, ada kita punya call center juga. Oh ya? Ya nanti ya. Bisa juga tanya-tanya di Instagramnya Fasaka Bali Pak ya. Ya, kalau langsung ke sini ya bisa langsung ketemu kita. Kita Lokasi open. strategisnya mungkin bisa dikasih tahu lagi Kak untuk teman-teman di mana sih Fasaka Bali Oh ini. ya, jadi Fasaka Bali itu di Jalan WR Supratman. Dulu memang kalau kita bicara sejarahnya itu adalah bekas pabrik ya, dari lahan yang sudah ada di depan asrama Brimob. Persis di depan asrama Brimob ya. Ya, kalau ada satu lagi tempat yang bisa ini ya kita juga dekat sama UC Silver. Benar-benar. Gitu. Buat ibu-ibu mungkin yang suka perak-perak gitu, Iya, pas banget sih sebenarnya gitu. di sini. Jadi ya di sini memang lokasinya strategis yang jelas. Lokasinya strategis dan mungkin ya kita kalau mau membandingkan sama properti lain ya kalau menurut saya sih belum ada ya. Pokoknya ini nomor satu pokoknya Pak Iya, ya. pokoknya di Bali nomor Pokoknya satu nomor lah. satu lah Gitu. intinya. Jadi ya silakan, ini mumpung ada kesempatan, jadi silakan datang ya, boleh tanya-tanya dulu, boleh lihat-lihat dulu, rasakan dulu lah. Misalnya suasananya di sini
Sales kita ramah-ramah kok. Mhm. Nggak perlu sales tambahan deh Pak kira-kira? Silakan aja kalau itu. Ya di sini memang kita juga untuk yang salesnya juga kita dari kita gandeng Keller William juga ya, gitu. Jadi silakan kalau mau bertanya di lokasi sini bisa. Ya, kalau Mbak Dwi Oke. mau ambil satu juga nanti tinggal tanya. Oke, bisa gini dong Pak, bisa diskon berapa nih Ya kalau kira-kira? diskon nanti saya panggil salesnya ya. Oke oke. Ya. Kalau Dwi mungkin di sini bisa aja Dwi betah banget Pak. Kenapa? Karena segala aktivitas sudah ditunjang di Fasaka Bali. Kalau mau keluar kayaknya mager deh, karena apa-apa udah ada di Fasaka kan ya Pak Ya. ya. Mm-mm. Iya. Konsepnya memang seperti itu. Kita kan memanjakan untuk penghuni di sini ya. Ya kita juga di sini yang saya bilang kita sejak awal dari desain itu kita mengadop semua walaupun mungkin nanti dari bentuk bangunan tidak persis bangunan Bali, Ya, tapi ada unsur-unsurnya di dalam. yang diadopsi dari Ya, budaya Bali. dari segi kita menghadap pun nanti itu sudah tidak seperti yang konsep perumahan lain. Perumahan lain kan kalau bisa dilihat tuh ada mirroring ya. Jadi nanti ketemu carport sama carport. Kalau kita enggak, karena kita memperhitungkan misalnya posisi perletakan pelinggih di situ. Oh, Jadi benar-benar untuk dihitungin yang ya. Bali ya silakan. Istilah kita sudah mengadop seperti itu juga. Jadi di sini memang target kita ya bahasanya nasional karena di Bali itu kita punya properti, prestis kita naik pasti. Iya, Wah, benar. misalnya kalau misalnya taruhlah saya di Jakarta, ada teman mau main nih ke Bali ya, nah, mau main ke Bali ya sudah, ntar nginep di tempat saya aja. Kan gayanya bisa gitu ya. Ya nanti kalau misalnya ya ada teman-teman misalnya kita nanti yang mau bikin acara juga kan bisa pilihannya nanti yang berikutnya di VLCC itu tempatnya juga luas. VLCC kita lahannya sendiri untuk yang VLCC itu 1,6 hektar. Total lahan kita itu 12 hektar. Totalnya 12 hektar ya Pak ya? Iya. Itu ada berapa unit Pak untuk 12 hektar? Total kita unit itu ada 300. 300 unit, wah. Untuk yang klaster pertama yang Evara itu 101. Mhm. Untuk yang mau di launching ini klaster Dama itu ada 67 unit. 67 unit. Yang Bava itu ada 82 unit. Mhm. Sama yang terakhir yang Asta ada 50 unit. Jadi totalnya itu 300. Itu totalnya jadi 300. Ya. Itu rata-rata satu rumahnya itu berapa are Pak kira-kira? Yang paling kecil yang Evara itu 1 are. Paling kecil satu 7 are. kali 15. 7 kali 15. Iya, 7 kali 15. Yang kalau yang Dama itu 8 kali 16. Mhm. Kalau yang Bava ada dua tipe di dalamnya. Itu yang pertama itu 10 kali 20. Yang duanya itu 12 kali 20. 12 Ya. kali 20. Oke. Jadi ada yang tanahnya 2 are, ada yang 2,4 are. Iya. Untuk Kak Orchid mungkin pasangan muda nih nantinya Pak, pasangan Boleh. Diskon dong. iya, Pak. Nanti Kasih ada diskon, Pak. pendekatan khusus lah kita. Kira-kira untuk pasangan muda yang baru menikah itu cocoknya itu klaster mana Pak? Kalau itu tergantung selera. Tergantung selera. Kan misalnya kalau yang bicara pasangan Yang baru menikah, baru menikah ya boleh di Evara dulu. yang kecil dulu lah Iya, ya kan, test masih drive dulu belajar lah. dulu kan nyapu Iya, segala macam. Gimana Kak? Itu katanya soalnya Kak Orchid tadi cerita baru mulai nyetrika udah mulai luka tuh tangannya. Jadi kayaknya perlu Iya nih, jadi pandemi ini aduh kita bener-bener saya juga nggak ada. Jadi kalau rumahnya nggak terlalu besar kan enak tuh Pak, bersih-bersih karena saya sukanya yang bersih. Oh gitu ya. Iya, jadi Iya. buat yang mau simple-simple mungkin bisa ngambil klaster yang paling kecil dulu ya. bener. Kalau bahasanya kita di Jakarta itu atau di daerah-daerah lain tuh mungkin rumahnya compact. Compact ya Iya, betul. rumahnya compact. Jadi semua bisa itu.
Ada. Tapi jujur Dwi pun sebenarnya menantikan banget sih kayak launchingnya Fasaka ini kan Dwi kebetulan tinggalnya daerah Gianyar ya. Oh iya. Sering bolak-balik deket. Kapan sih ini Fasaka buka? Karena sering kayak gitu Pak. Makanya sekarang kesampean ya ampun bisa ngobrol langsung Ya nih. soalnya nggak ngomong sih dari kemarin rumahnya deket sini itu. Bapak sih nggak gini. Oke Kak Orchid mungkin ada yang mau ditanyain tuh Kak sama Bapak Terus Pedri. grand openingnya tuh kira-kira kapan ya Pak ya? Kalau grand openingnya sendiri. Kalau itu kan kita bicara grand opening itu kan keseluruhan tuh kita target memang harusnya 2022 itu sudah terbangun semua. Jadi itu memang itu kalau bicara grand opening ya tahun 2022. Tapi kalau ini kan posisi sekarang kita mengejar untuk ya memang kita tahu sekarang lagi kondisi pandemi ya. Iya. Tapi kita mengharapkan itu bisa cepat berbalik dan properti kita memang bagus gitu loh. Jadi ya itu bukan jadi suatu apa namanya hambatan lah kalau menurut saya. Karena kita juga kan kedepannya akan yang kita tawarkan di sini properti sudah tempatnya bagus gitu, tempatnya bagus, propertinya juga nanti kita buat yang maksimal istilahnya. Jadi bukan yang sembarangan gitu. Kalau marketing launch sendiri ini kita memang tiap hari sebenarnya bukanya dari jam 9 sampai jam 8 malam. Jadi Jam 8 malam. kenapa sampai jam 8 malam? Karena mungkin ada yang baru pulang. Nah, misalnya baru pas pulang atau Iya. dia pas pulang lihat situ Apa pengen tuh? ngopi sambil ngobrol gitu loh. Iya. Ya boleh. Kita di sini ada free coffee. Oh, Jadi ada di sini free sudah disiapin, kita punya fasilitas juga. Jadi sambil Dibuat ya, senyaman mungkin lah ya iya, calon iya. pembelinya kayak Ini gitu. lihat di atas tulisan kita kan ini. Iya. Your dream home in Bali. Waduh. Luar biasa. Ya itu tagline kita. Jadinya ini rumah impian kita. Ya cuma ya jangan hanya sekedar impian kan, dinyatakan gitu. Astaga, amin gitu Pak ya. Amin. Tapi Pak di masa pandemi ini mungkin kita lihat secara global gitu, mungkin perekonomian pasti turun semua kan Pak ya. Ya. Dari Fasaka di sini apa mungkin ada keringanan untuk cicilan dan lain sebagainya? Ya itu yang kita bilang. Istilahnya kalau misalnya ada yang pengen dibicarakan bisa datang langsung aja. Jadi itu kan pendekatan personal yang saya bilang tadi. Oke. Kalau misalnya kita umumkan kan ya terlalu inilah, terlalu vulgar. Oh ya terlalu vulgar, Ya, jadi face to face aja lah face ya to ngobrolnya. face, Oke. iya. Itu ya kira-kira ya itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi apa namanya, kalau ya tadi kita posisinya udah bagus. Misalnya kalau nanti ini kan kita juga Bali juga memang pariwisatanya menurun ya. Iya betul banget, Sangat drastis menurun dan itu banget. kan berpengaruh dengan apa namanya perekonomian di masyarakatnya. sini juga ya, tidak cuma di Bali, di Indonesia, di semua negara ya begitu. Apa namanya, kita berharap posisi kita juga nanti karena dekat dengan tempat-tempat wisata ya bisa kembali bangkit gitu. Oke. Nah kalau misalnya untuk posisi kita yang tadi saya bilang, Ya. kita di depan Brimob. Depan Brimob aman tuh Ya itu kalau aman dari kan ya. lingkungan. Tapi di dalam kita punya hunian sendiri ini memang kita bikin itu ada CCTV lingkungan juga. Jadi keamanannya kita one gate system. Jadi nanti di depan situ udah kita ada satu gate besar, gate utama. Nah nanti di dalam setiap klaster juga ada gate lagi masing-masing. Jadinya keamanannya ya memang kita tidak pakai pagar ya. Ya. Tapi ya itu tadi kita untuk sistem keamanan kita juga kita bilang harus lebih menjamin karena kan keamanan, kenyamanan dari penghuni itu kita Hal utamakan. utama. Dan yang kita tawarkan juga untuk yang pembeli pertama itu kita ada satu paket dengan smart home-nya juga. Oh ya. Iya, jadi nanti makanya habis ini kita lihat-lihat lagi ke Abis sana. ini kita bakal keliling-keliling ya Pak ya. Boleh. Oke, boleh Jadi tuh. biar tadi kan di video preview juga udah kelihatan kan kita masuknya gitu, ada ya istilahnya suasananya itu seperti itu. Tapi kalau biar lebih yakin ya datang rasain sendiri, coba deh nanti pasti akan lebih tertarik gitu.
Ya, jadi buat teman-teman tadi kan udah lihat tuh gimana di layar tentang penampilan dari hunian rumah yang tadi itu klaster apa Pak Dama yang ada di layar kita? Oh, yang tadi rumah contoh. Heeh. Rumah contoh itu yang di Evara, itu yang paling kecil itu. Oh, itu yang paling kecil aja udah bagus kayak gitu Pak ya. Iya, Gimana iya. yang lainnya gitu Iya, kan. makanya. Jadi buat teman-teman mending datang aja sih langsung karena jika lihat di apa tuh namanya lihat di gambar aja mungkin Mm-mm. tertarik tapi kalau lihat langsung bisa wah ternyata gini nih suasananya kayak gitu Iya, mungkin iya. ya. Oke teman-teman, Dwi informasiin lagi, nggak henti-hentinya nih Dwi ngasih tahu bahwa nanti bakal ada launching klaster Dama di Fasaka Bali dari jam 3 sampai jam 5 sore teman-teman. Jangan lupa datang ke Fasaka Bali. Kita bakalan ada juga untuk Bapak Pedrik juga bakalan ada kan ya nanti jam Ya. 3 sampai jam 5 untuk launching. Untuk teman-teman Putri Bali Talk untuk saat ini kita akan jeda sebentar dulu ya karena nanti kita bakalan balik lagi berbincang dengan Pak Pedrik dan juga Kak Orchid.
Halo teman-teman, balik lagi di Putri Bali Talk, di mana session kali ini kita akan balik lagi ngomongin tentang healthy lifestyle bersama dengan Pak Pedrik dari Fasaka Bali dan juga Kak Orchid. Mungkin teman-teman yang baru join di Instagram kita, YouTube kita, dan juga di Facebook kita, Dwi mau ngasih tahu nih kalau tadi kita sudah berbincang banyak dengan Kak Orchid dan juga Pak Pedrik, di mana kita berbicara tentang healthy lifestyle dan juga bagaimana tentang hunian idaman dari Fasaka Bali. Untuk teman-teman sendiri yang pengen nanti lihat langsung gimana sih Fasaka Bali itu, bisa datang jam 3 sampai jam 5 sore karena bakal ada launching dari Klaster Dama. Oke, Kak Orchid, Dwi mau nanya nih. Iya. Tadi kan kita mau udah ngobrolin soal healthy lifestyle nih Kak ya. Kakak katanya kan banyak banget tuh aktivitas healthy lifestyle-nya kayak olahraga, kemudian kayak makanan, minuman dan lain sebagainya. Menurut Kakak, apakah pola hidup Kakak itu udah sesuai belum sama apa yang disuguhkan atau yang ditawarkan oleh Fasaka Bali itu Wah, sendiri? sepertinya sudah sangat sesuai ya Pak, karena di sini benar-benar compact banget, fasilitasnya juga benar-benar lengkap banget ya Pak ya. Tadi udah disebutkan sampai ada Clubhouse. iya, clubhouse-nya di setiap klaster itu menurut saya itu sangat-sangat wow banget ya Pak ya. Iya. Karena kan mengingat di Bali sendiri sudah banyak banget ada kompleks perumahan, dan saya melihat ini fasilitas yang disuguhkan oleh Fasaka ini berbeda dan benar-benar menunjang banget healthy lifestyle seperti Iya. itu. Ya tadi juga kan yang ada jogging Iya, ada track atau jogging tempat nanti track-nya. sepeda Apalagi bisa. pandemi gini kan kita nggak berani dong ke tempat-tempat yang terlalu Jauh-jauh, rame gitu kan. juga. Mending di depan rumah aja bisa jogging ya nggak sih? Iya benar banget. Ya. Dan kalau boleh tahu nih Pak, saya boleh nanyakan, Iya. ini di sini dibangun sama siapa ya Pak ya kebetulan? Pembangunannya seperti apa? Oh ya. Jadi kita kan Waskita Karya Realty ya, untuk sebagai developernya. Developernya. Otomatis di sini kita juga untuk menjaga kualitas dari bangunan, kita juga memberikan jaminan dari apa namanya hasil ya. Jadi kualitas yang terbaik yang akan kita persembahkan. Nah, kita menunjuk Waskita Karya sebagai yang dari holding kami ini, pasti semua udah kenal lah Waskita Karya. Jadi nanti Waskita Karya Gedung yang akan membangun, jadi dari sisi kualitas, dari sisi kecepatan pekerjaan dan jaminan untuk kedepannya dari mutu bangunan itu udah pasti terjaga. Jadi misalnya Mbak Orchid bertanya seperti itu untuk kualitas, ya pasti kita akan nomor satu lah. Iya. Jadi makanya kita menunjuk untuk pekerjaannya dari Waskita Karya. Jadi biar artinya begini, kita kan pengen rumah itu kan nyaman, kita lihat itu bagus, istilahnya. Kan tiap hari kita tidur ngelihatnya apa dulu pertama kan pasti itu. Iya. Kalau tidur terus lagi tidur tiba-tiba netes itu ada di depan, wah ini apa, ini malah bukannya nyaman jadi pusing kan. Apalagi tadi yang healthy life tuh makanya nggak jadi healthy lagi udah. Iya, malah jadi stres, Ya, terus nggak stres. healthy lagi dong. Jadi nggak mungkin ditinggal dong developernya, pasti benar-benar Oh giat udah sekali. pasti Di untuk sini jam maintenance betul juga. betul. Jadi memang ini kita jaminan untuk yang terbangun itu ya sudah pasti lah. Kita akan bangun ini properti sampai selesai, sampai serah terima. Kita serah terima dengan baik dan perawatannya juga akan kita jalankan seperti itu, Mbak Luar Orchid. biasa. Iya, soalnya banyak juga kan kejadian-kejadian kayak pembangunan secara masif itu tidak Tidak selesai. Dibarengi dengan Iya. kualitas juga Kualitasnya biasanya. juga lagi berapa tahun udah mulai ada yang Iya. crack gitu Pak. Jadi kalau udah sama Waskita, kita udah bisa percaya lah ya Pak ya. Ya, ini boleh dilihat dari posisi sekarang ini memang kita kan untuk pembangunan masih bertahap ya. Tapi untuk boulevard kita sudah mempersiapkan untuk istilahnya menyambut calon-calon Pembeli. penghuni itu. Untuk kenyamanannya sedang kami berbenah juga. Dan di kami juga untuk apa namanya, untuk instalasi juga semua di bawah tanah, jadinya tidak ada kabel-kabel. Jadi ya nanti anak-anak kalau mau main layangan aman lah Aman. gitu. Saya Jadi salah satu penggemar kayak gitu juga loh Pak. Oh, gitu? Kadang saya kalau selfie atau foto-foto ada kabelnya tuh saya suka kesel sendiri Iya. karena saya harus
capek ngapusnya gitu loh Kak. Berarti kalau di sini udah nggak ada kabel sama sekali Aman, berarti ya Pak ya? aman. Aman. Saluran juga saluran tertutup semua, jadi semua di bawah Iya, gitu. iya, Jadi memang kita kita dari segi perencanaan sudah diperhitungkan. Istilahnya ya tadi kalau misalnya saluran seperti itu kan kita juga maintenance-nya kita bisa lakukan, dan apa namanya, dari sisi pandangan kita tuh lebih enak gitu loh. Jadi nggak ada kabel tadi kan, apalagi kalau misalnya pas lagi selfie kabelnya kena sinar gitu langsung kelihatan, wah ini Iya apaan bener ini. banget Pak. Nah, kalau dari target market sendiri, Pak, Bapak lebih menargetkan ini untuk local market di sini atau lebih ke orang Nasional. Jakarta yang memang mau punya properti di sini? Kalau target market ini kan sebenarnya kalau yang sampai dengan saat ini justru yang kita lihat pembeli itu justru yang lokal. Lokal ya? Oh local Iya. people. Oh, jadi kebanyakan pembelinya dari kemarin kebanyakan lokal. Iya. Hmm. Jadi memang ya kita sendiri kan dari apa namanya kita dari studi kita juga memang kita lihat ya lokal ini ternyata banyak yang berminat. Wah. Justru malah kalau dari lokal tuh pengennya kan ya ini juga suatu kawasan yang lain gitu loh. Jadi ya itu yang kita tawarkan, jadi biar lebih nyaman. Nah, tapi untuk yang di luar-luar memang pasti yang tadi yang saya bilang, alasan buat yang di luar Bali pasti itu adalah prestis. Iya prestis. Gitu, kita Main ke rumah gue kayak gitu kan ya. iya, jadinya kalau misalnya sudah orang punya rumah di Bali itu ya kayaknya udah punya istana gitu lah. Wah bener banget. Actually it's a good sign ya Pak ya, kalau orang Bali pun membeli, berarti kan Iya. memang ini nih sangat-sangat hunian yang memang bisa apa ya, memang the dream tempat yang memang Emang dicari ya. emang dicari Iya, gitu, karena iya. orang Bali pun membeli Iya, gitu orang kan. Bali pun membeli di sini juga, bukan Saya lihat hanya emang nasional. lokasinya jujur aja, saya pikir-pikir iya sih ini di tengah-tengah banget ya Pak ya. Iya. Karena kan kebanyakan orang lokasinya kebanyakan di Denpasar, di Renon, dan kalau ada perumahan itu agak keluar sedikit, ada yang di daerah Gatot Subroto itu agak jauh kemananya. Iya. Nah ini saya lihat ini ke Denpasar deket, ke Ubud deket, ke bandara juga di tengah-tengah, benar-benar di tengah-tengah itu sih Iya. yang lokasi itu penting Iya. banget sih. Oke, Kak Orchid, luar biasa banget ya Kak hunian dari Fasaka ini. Pak Pedrik, boleh diinfo dong ke teman-teman kita di Putri Bali, nanti itu jam 3 ada acara apa aja di sini? Oh gitu. Mm-mm. Ya jadi ini kita ngasih tahu lagi ya. Istilahnya untuk sore nanti ini dari jam 3 sampai jam 5 itu kita akan adakan event atau acara launching klaster Dama. Memang yang kita launching di sini baru istilahnya 30 unit saja dulu. 30 unit dulu. Ya teaser lah, karena kan kalau buka pelan-pelan itu kan lebih menantang ya, lebih menarik lah. Nah, jadi akan ada hadiah-hadiah yang menarik, silakan datang dari jam 3 sampai jam 5. Nanti di sini akan disambut oleh sales kami yang ramah dan nanti semua bisa dijelaskan. Seperti tadi saya bilang, mau bertanya apapun nanti kita akan jawab dan kita akan antar untuk merasakan suasana yang ada di sini. Ya kira-kira itu. Jadi memang kita siapkan untuk menyambut tamu-tamu untuk kenyamanannya lah. Jadi silakan datang. Nah, kalau Mbak Orchid mau datang lagi silakan. Semoga kita kita berdua bisa menjadi salah satu penghuni di sini ya. Amin, amin, Amin. amin. Oke, teman-teman Putri Bali Talk, kita sudah berada di penghujung acara Putri Bali Talk episode kali ini. Kali ini kita bersama dengan Kak Estefania Orchid dan juga dengan Bapak Pedrik dari Fasaka Bali. Sudah banyak sekali nih dari tadi ngomongin tentang healthy lifestyle. Jangan lupa nanti buat teman-teman yang mungkin belum join atau ketinggalan dari sesi pertama, bisa nanti kita cek lagi di Instagram kita karena bakal di-share lagi live hari ini. Dan mungkin untuk penutup hari ini ada short story sedikit dari Dwi, di mana ada cerita sedikit dari seorang guru dan murid. Seorang murid yang bertanya kepada gurunya, "Guru, apa sih sebenarnya perbedaan antara sekolah dengan hidup?" Sang guru pun menjawab, "Kalau sekolah, kamu diberikan pelajaran baru, lalu kamu diberikan ujian. Kalau hidup,
kamu diberikan ujian dulu, baru kamu mendapatkan pelajaran. Pandemi ini mengajarkan kita tentang banyak sekali pelajaran. Ini ujian buat kita bersama, teman-teman. Tapi kita di sini diberikan cara untuk bagaimana membiasakan hidup sehat dan bersih lagi. Terutama kita ditunjang juga nih dengan Fasaka yang sudah menyediakan healthy lifestyle dengan hunian dreaming oleh masyarakat Bali. Ya. Mungkin sekian dari kita, dari Kak Orchid, dari Pak Pedrik, dan juga saya, host dari Dwi Sinar. Semoga kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya di Putri Bali Talk. Kami mohon maaf apabila ada kata ataupun yang tidak berkenan di hati audiens. Sekian dari kita, pamit undur diri.